Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur untuk dapat beraktivitas secara normal, untuk merawat tanamannya, khususnya untuk dulur-dulur yang menanam tanaman jeruk sama seperti saya. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur ya. Alhamdulillah dulur-dulur, ini adalah video review setelah selesai kemarin kita lakukan pemupukan ya, mungkin berjarak 20 harian dulur-dulur. Nah, inilah keadaannya dulur-dulur, sangat-sangat memuaskan untuk hasil dari pemupukan kemarin. Nah, ini tadi pada saat sambang pas hujan dulur, jadi sekalian membuat video untuk hasil dari pemupukan kemarin dulur. Inilah untuk hasilnya dulur. Alhamdulillah sangat-sangat maksimal, sangat-sangat memuaskan. Kalau boleh saya beberapa kali pinjam istilahnya, hasilnya istimewa lur. Nah, yang membuat sedikit takjub kemarin setelah pemupukan dulur-dulur ya, untuk kemarin yang beberapa lalu untuk bunganya sudah brol dulur, untuk ukuran rata sekitar di kelereng dulur, benar-benar sangat banyak dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur. Untuk kemarin tujuan saya salah satunya untuk membesarkan buah dan memunculkan tunas. Alhamdulillah untuk buahnya benar-benar maksimal dulur ya. Ukurannya kalau bahasa daerah saya itu bom-bom semua dulur. Nah, inilah keadaannya dulur ya. Untuk bunga yang kemarin sudah hampir semua menjadi bakal buah dulur. Sangat lebat untuk buah yang seukuran kelereng, dan juga banyak yang sudah berukuran bola bekel dulur ya. Dan sudah mulai kelihatan. Untuk kemarin pemupukan dengan dominan N, yang karena kemarin saya ingin daunnya jauh lebih sehat, jauh lebih hijau. Nah, inilah kelihatannya dulur ya. Untuk serapan unsur hanya alhamdulillah cukup maksimal, sehingga untuk daun jauh lebih kelihatan hijau tua dulur ya. Sehingga untuk ukuran daunnya juga cukup lebar. Dan yang terpenting untuk pertunasan sedikit-sedikit tadi sudah mulai muncul dulur. Nah, inilah dulur keadaannya untuk hari ini ya. Ini video saya ambil tanggal sore tadi dulur, tanggal 10 Juni dulur ya. Nah, ini adalah buah yang sudah mulai masak dulur-dulur. Dan alhamdulillah, nah bisa dilihat dulur, alhamdulillah bersih dari gangguan trip dulur ya, yang biasanya menjadi momok dulur. Tapi untuk buah yang seukuran tadi yang siap petik juga masih ada dulur yang bergelombol, pasti ada beberapa yang terserang hama trip karena tidak terlalu tidak terlalu terkena penyepraian karena buahnya bergerombol dulur ya. Tapi alhamdulillah untuk pembesaran buahnya cukup maksimal, dan untuk rasa istilahnya semanis senyumanmu dulur. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur ya. Kemarin karena saya menggunakan pupuk dengan dominan N dan juga fosfat yang tinggi, sehingga untuk tingkat kerontokan maupun rasa, baik rasanya sangat-sangat manis dulur. Alhamdulillah untuk ukurannya juga bisa lebih maksimal. Dan untuk beberapa hari ini dulur, untuk keadaan cuaca cukup baik. Dan alhamdulillah ini tadi setelah sore sempat sambang karena akan saya lakukan penyepraian per 10 hari. Dan juga hujan dulur karena di lahan kering kemarin paginya saya sempat melakukan pemupukan dan alhamdulillah sorenya sempat hujan. Nah, untuk keadaannya sudah mulai muncul tunas dulur ya. Tunas-tunas baru yang alhamdulillah cukup banyak dulur, sehingga untuk pertumbuhan, baik pertumbuhan secara vegetatifnya ya, karena pertumbuhan tunas saya
saya istilahkan sebagai vegetatifnya cukup banyak, sehingga untuk tanaman jauh lebih sehat dulur. Karena untuk rasio dari buah dan juga daun itu harus seimbang dulur ya. Walaupun daunnya banyak dan buahnya banyak, rasionya harus seimbang. Karena untuk daun kita tahu sebagai dapurnya dari tanaman dulur ya, sebagai tempat untuk memasak tanaman. Karena kalau daunnya terlalu sedikit, ketika buahnya banyak, nah tanaman akan sangat mudah mengalami stres ya. Nah seperti itu dulur-dulur ya. Jadi untuk beberapa kali pemupukan, mengingat sudah mulai memasuki musim kemarau, untuk pupuk sebisa mungkin saya ikutkan untuk pupuk dengan kandungan N dulur-dulur. Nah selain itu, kemungkinan untuk di next pemupukan, karena buahnya juga cukup lebat, yang ukuran bekelnya sudah mulai saya masukkan unsur kalium dulur. Saya agak sedikit tambahkan sehingga nanti untuk ukurannya bisa rata, baik rasa dan juga kualitas buahnya harus kita jaga benar-benar dulur ya. Nah inilah tadi dulur ya beberapa pengamatan setelah selesai pemupukan. Karena untuk pupuk yang saya gunakan kemarin kan bersifat slow release semua, artinya dia akan memasuk ke tanaman, dia akan secara bertahap dulur. Jadi biasanya untuk masuk dengan pupuk dengan sifat slow release, dia akan bertahap memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman itu dulur. Tidak langsung ketika kita selesai memupuk 3 atau 5 hari ataupun seminggu langsung kelihatan hasilnya. Dia akan sedikit menunggu waktu dulur, biasanya di 10 hari ketika setelah ada beberapa hujan ataupun pengairan, maka efeknya akan terlihat. Karena kemarin untuk setelah selesai pemupukan, untuk hujan sendiri intensitasnya sudah sedikit berkurang dulur. Jadi untuk masuk ke tanamannya agak sedikit lama daripada biasanya. Karena kemarin sempat berpikir untuk saya airi, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa kali hujan sehingga untuk pupuknya bisa lebih cepat terserap lagi dulur ya. Dan hasilnya adalah seperti ini dulur, sangat-sangat memuaskan. Alhamdulillah untuk tanaman sudah mulai kelihatan segar dan juga sehat dulur-dulur ya, terlihat lebih subur dulur. Dan yang terpenting dulur-dulur ya, setelah selesai melakukan pemupukan, pemenuhan nutrisi melalui daun ataupun melalui penyepraian harus kita lakukan. Mengingat untuk penyerapan nutrisi dari pupuk itu tergantung dengan kondisi tanah di lahan kita masing-masing dulur. Perlu kita bantu dengan nutrisi tambahan, yaitu lewat daun ataupun lewat penyepraian dulur-dulur, sehingga untuk hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Dan kemarin di beberapa video saya sudah menggunakan unsur magnesium sulfat sebagai pendorong ataupun pengangkut ya, kalau boleh meminjam istilahnya Cak Didik, petani pemula dulur. Itu adalah sahabat saya, mohon bantuan subscribe-nya juga, silakan dikunjungi channelnya dulur sebagai ojeknya ya. Nah dan hasilnya seperti ini dulur ya. Untuk buahnya yang kecil sudah rata, dan yang paling penting salah satu manfaat dari magnesium sulfat adalah keseragaman pada saat penguningan buah atau pemasakan buah itu jauh lebih seragam dulur-dulur, sehingga untuk panen kita bisa lebih maksimal lagi dulur. Nah inilah keadaannya dulur. Dan untuk penggunaan ZPT, silakan menggunakan ZPT andalan dulur masing-masing ya, tidak usah terpaku pada merek tertentu dulur. Silakan menyesuaikan dengan keadaan dulur-dulur, yang penting mempermudah dulur ya. Kalau misalnya ada di toko dekat dulur-dulur merek apapun silakan dipakai dulur, asal tujuannya dia bersifat membantu dalam penyerapan nutrisi ya. Bisa menggunakan merek dagang Antonik. Nah silakan dulur-dulur, karena kemarin untuk beberapa kali saya memakai merek dagang Ambition ya, yang saya kira alhamdulillah bagus dulur ya, karena sudah mengandung beberapa unsur mikro dan juga asam humat, asam sulfat maksudnya,
dia berfungsi sebagai penyubur tanaman dulur, dan juga asam amino sebagai imun dari tanaman, sehingga ketika tanaman ada gejala terserang penyakit dia akan memproteksi dirinya, sehingga untuk hama dan juga penyakit tanaman bisa lebih dikendalikan dulur ya. Nah ini tadi dulur review dari pemupukan kemarin, hasil pemupukan kemarin. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.